Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita di sini diberi kesehatan ya, limpahan rahmat ya, di tengah pandemi corona yang belum ada habisnya ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke pertemuan ke 8, 9, 10 ya. Udah ke pertemuan ke 10. Jadi materinya sudah masuk ke materi yang lumayan agak dalam untuk ini ya kajiannya. Jadi di materi untuk pertemuan ini kita sudah masuk ke materi teknik pengujian perangkat lunak. Nah, teknik pengujian perangkat lunak ini di sini ada dua ya. Di sini ada dua, white box dan black box testing ya. Ini semua kita berbicara untuk membedah bahasa pemrograman dengan dua teknik pengujian perangkat lunak ini. Nah, di sini nanti di terakhir sesi perkuliahan kita nanti mungkin di pertemuan ke-6, ke-7 gitu ya, nanti ada bedah jurnal. Jadi saya harapkan kalian nanti sudah ada jurnal, walaupun bukan punya kalian ya, ada literatur jurnal yang kamu kaji untuk materi white box dan black box testing. Jadi nanti kalian cari jurnal di referensi di internet ya. Biasanya kalau di jurnal itu untuk situsnya lebih gampang adalah Google Scholar ya. Di situ nanti kamu cari white box dan black box testing untuk pengujian perangkat lunak. Di situ nanti kalau di jurnal itu ada beberapa macam studi kasusnya gitu ya. Nah, mulai sekarang sudah boleh mencari ya beberapa literatur jurnal, karena apa, nanti kalaupun skripsi jurnal itu juga kita gunakan ya, jurnal-jurnal. Jadi kamu harus mengenal jurnal lebih dini ya. Nah, baik, kita kembali ke materi teknik pengujian perangkat lunak, yaitu yang pertama adalah white box testing ya. White box testing itu biasanya kalau dikenal gambarnya seperti ini ya. Jadi istilahnya di sini ada boxnya itu terbuka ya. Boxnya itu terbuka dalam artian putih dan kita bisa melihat di dalamnya karena dia white ya, white box. Nah, di sini juga bisa dikatakan kalau white box itu, kalau ini dia untuk diagramnya ya, diagram aliran ya. Ada tes data. Jadi kalau ada tipe white box testing, dia tipe aliran datanya seperti ini ya. Jadi kalau kamu nanti ditanya white box testing aliran datanya biasanya seperti apa, nah seperti ini ya. Di sini ada tes data. Dari first itu dia berasal ya. Berasal dari mana data itu? Berarti dia berasal dari komponen kode. Kode itu adalah kode bahasa pemrograman ya. Baru ada tes outputnya di sini. Semua di sini berbicara tentang bahasa pemrograman, apa yang ada di dalam sistem ya. Nah, white box testing adalah pengujian melihat ke dalam modul. Modul itu maksudnya modul bahasa pemrograman ya. Misalkan kalau di VB itu dia if dan else-nya itu dia modul-modulnya ya, dibagi beberapa modul. Misalkan modul pencarian nilai UAS, modul pencarian nilai UTS dan sebagainya ya, untuk meneliti kode-kode program yang ada. White box testing juga dikatakan sebagai pendasaran atau pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dan sebagainya. Nah, secara sekilas dapat diambil kesimpulan bahwa white box itu merupakan petunjuk untuk mendapatkan program secara benar 100% ya. Karena apa, sudah terlihat terbuka karena dia white ya. Disebut juga struktur testing atau disebut juga dengan glass box testing. Glass box bisa juga disebut dengan white box testing ya. Nanti kalau modulnya bisa kalian baca lebih detail. Saya di sini untuk panduannya hanya poin-poinnya saja yang saya sampaikan ya. Untuk white box testing itu pengujiannya itu ada 3 ya. Basis path, kondisi sama looping ya.
Di sini ada 3 ini saya kupas sedikit demi sedikit. Kamu bisa cari referensi di tempat lain. Saya harapkan tidak dari saya saja, tapi dari referensi, terutama dari jurnal, karena udah semester 6 ya. Nah, semester 7 nanti ke 8 kita sudah skripsi, dan di situ kita harus ada banyak literatur jurnal biar lebih mengenal jurnal itu seperti apa ya. Penelitian dari seseorang yang lagi berjalan itu dijurnalkan seperti apa. Nah, dalam hal ini jurnal nanti yang kita pakai adalah tentang white box testing dan black box testing gitu ya. Balik lagi ke sini, metode white box testing adalah ada 3 pengujian, yaitu basis PET, kondisi, sama loop ya. Nah, kalau yang basis PET ini digambarkan dia ada sequen, if atau while ya. Nah, seperti ini ya. Kalau di basis PET itu kalau ada yang sama pernah yang sebelumnya ya, sebelumnya kita bahas, ini ada sequen, if, case, while, dan until. Kalau basis PET itu ada seperti ini, gambarnya ada node ya, seperti ini ya, gambar-gambarnya ada 5 seperti ini. Baru yang kedua adalah yang berikutnya adalah masih kita ke basis PET. Di sini ada namanya perhitungan cyclomatic complexity ya. Di sini kalau di perhitungan ini itu terdapat 2 persamaan. Misalkan kalau kamu nanti hitung perhitungan cyclomatic complexity, itu ada 2 persamaan yang kita pakai ya, yaitu V dalam kurung G sama dengan E min N ditambah 2. VG itu adalah cyclomatic complexity ya, atau VG sama dengan P ditambah 1. Tetapi dia umumnya ini ya, yang seperti ini, E min N ditambah 2 ya. Keterangannya apa? V dalam kurung G itu adalah cyclomatic complexity untuk flow graph G. Kita ini ada flow-nya, alirannya, karena gambarnya nanti akan seperti ini ya. Ini perhitungannya. Baru yang E apa? Jumlah edge. Kemarin ada ya, E edge ya. Baru N jumlah node lingkarannya ya, lingkarannya. Baru P jumlah predicate node ya. Nanti ada jumlah predicate node-nya apa, berapa gitu ya. Nah, ini ada persamaannya namanya cyclomatic complexity. Ini contoh ya. Ya, seperti kemarin ya. Ini adalah baris-baris pseudocode. Kita buat flow graph-nya ya. Grafik alirannya, alir grafiknya seperti ini. Yang kemarin juga ada banyak kesalahan. Sudah saya sudah saya bedah kemarin jawaban untuk UTS-nya ya. Ini adalah baris-baris flow pseudocode-nya. Di sini adalah flow graph-nya. Nah, jadi tipe basis PET untuk dia white box testing itu seperti ini ya. Nah, ini dia untuk yang tadi. Nah, ini maaf, ini untuk flowchart-nya tadi ya, saya ralat ya, ini flowchart-nya. Ini dia pseudocode-nya, flowchart-nya. Baru di sini dari flowchart kita main ke flow graph-nya ya. Begitu banyak dia flow graph-nya di sini ya. Ada dari 1 ke 11, dari 10 ke 1, 1 ke 2, habis dari 2 bisa ke 6, habis dari 2 bisa ke 4 ya, habis dari 2 baru ke 3, baru ke 4. Banyak perjalanan yang ada bisa kita definisikan di sini ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, hitung V misalkan, jumlah edge-nya 11, untung sudah ditentukan ya. Nah, ini udah kita tentukan. Baru n node-nya misalkan 9 tambah 2, ini sudah rumusnya ya kan, edge minus n ditambah 2, 11 dikurangi 9 ditambah 2 sama dengan 4 ya. VG nya P predicate node ditambah 1, lihat flow graph contohnya, jadi 4 ya. Ini ya, ada 4 di sini. Nah, ini jalur tesnya. Kalian nanti bisa baca di sini, juga ada referensi, kamu bisa cari ya untuk perbandingan materi dari saya. Bisa dipelajari dari yang lain gitu ya, dari jurnal. Saya sarankan memang dari beberapa jurnal ilmiah gitu ya. Bukan
bukan kebanyakan dari blogspot ataupun dari situs-situs yang tidak ilmiah. Jadi saya harapkan kamu kalau mendownload atau ada permasalahan tentang perkuliahan, lebih bagus literaturnya kita ke jurnal ya. Baru jalur 1 ini jalur tes, yang tadi ini gambar ini juga gambar yang ini tadi ya. Nah, jalur tes 1 ke 11. Baru yang jalur kedua adalah 1, 2, 3, 4, 5, 10 dan seterusnya ya. Jalur 3 bisa kalian baca juga 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, di sini 6, 7, 9, 10 ya. 11 ya, 9, 10 baru balik lagi ke 11, 1 ke 11 ya, dan seterusnya. Nah, tes jalur PET yang pertama itu nilai rekod F. Ini adalah bahasa pemrograman ya, yang di sini tadi ya, yang dari pseudocode tadi itu kan pseudocode ya. Nah ini ya, itu pseudocode ya dari sini ya. Ini nanti juga akan dimasukkan ke bahasa pemrograman, misalkan dia ke Pascal ataupun di bahasa C seperti ini. Nah ini bisa kamu lihat file 1, nilai file 1 misalkan sama dengan input valid, di mana file 1 sama dengan 0. Nah seperti ini ya, record file 1 sama dengan 0, ini seperti ini ya. Ini jalurnya, ini jadi omongannya yang ada di Grab ini diomongkan ke sini ya. 1 tadi apa ya kan, yang sesuai yang di penomoran pseudocode yang sudah ada. Makanya dari awal saya sering bilang pseudocode itu dikasih penomoran ya, dikasih penomoran biar tahu nomor 1 itu ngomongnya apa sih, nomor 2 ngomongnya apa sih gitu, dan seterusnya. Itu ya. Baik, yang tadi basis PET udah ya, basis PET. Jadi whitebox itu ada basis PET. Yang kedua adalah pengujian kondisi. Nah kalau di whitebox pengujian kondisinya itu sama ya. Kalau dia kondisi itu ada kondisi sederhana, if A sama dengan 0 then. Jika hujan maka pakai payung. Kemungkinannya apa? Berteduh ya. Nah jika tidak berteduh maka kehujanan. Kemungkinannya apa ya? Kemungkinannya apa ya, basah kuyup misalkan ya. Nah itu kondisi pengujian secara sederhana di whitebox. Nah ini kondisi pengujian lagi di sini dengan apa, dengan persamaan aritmatika. Nah seperti ini, jika nilainya sekian kurang dari sekian maka dia A. Nah jika dia sama dengan sekian maka dia B dan C dan seterusnya. Nah itu dia. Baru kondisinya adalah kondisi gabungan. Jika dia nilainya kurang lebih atau dia lebih atau sama dengan 70 tetapi kurang dari 80 misalkan, nah dia dapat C. Nah dia dapat B misalkan, dan seterusnya ya. Nah seperti ini juga namanya, ini boolean, or and not ya. Ini atau ini dan ini misalkan, ini tidak ini misalkan ya. Nah itu dia boolean. Nah seperti ini juga. Jadi operasi-operasi aritmatik, boolean, kondisi sederhana, relasi dan sebagainya itu adalah pengujian kondisi di whitebox. Ingat, whitebox itu ada 3 pengujian, yaitu pengujian di basis PET, pengujian di kondisi, baru di looping ya. Jadi yang ini tadi basis PET sudah, kondisi sudah. Nah, ini ya kondisi yang seperti ini. Ini contoh ya, ini kondisi kesalahan. Lagi sama dengan ya, diulang lagi iya, dan lagi ya, yes ya. Jika diulang lagi benar maka balik ke awal, pergi selanjutnya kita ke awal. Ini contoh bahasa pemrograman ya. Jadi ini bahasa-bahasa logika ya. Baru yang ketiga apa tadi? Setelah basis PET kita ke apa tadi ya, kondisi, baru pengujian loop ya. Ini yang ketiga, pengujian loop. Pengujian loop itu dia namanya looping ya, dia pengulangan terus. Nah di sini ada sederhana, terangkai, tersarang, tidak struktur, macam-macam bentuknya ya. Ini dia ya. Ini kalau ini sederhana, loop bersarang ya.
ini bersarang ya, di dalam ini lagi ada loop bersarang ini kondisinya. Decision, setelah decision pertama muncul decision kedua, muncul lagi setelah decision kedua ada mungkin decision ketiga, atau sebelum decision yang kedua muncul lagi ada dia kondisi kerja atau dia di sini proses. Nah, ini loop gambarnya, contohnya loop sederhana, loop bersarang, loop terangkai, loop tidak terstruktur, acak. Jadi kemungkinan pekerjaan seseorang itu kan bisa acak ya, apalagi kalau kita membuat sistem web ataupun sistem yang lebih besar lagi pasti acak, pengacakannya lebih susah ya, ataupun dia lebih kompleks. Jadi kelebihan white box testing di sini adalah menggunakan sintak if yang tadi, if, then, if, while ya, dan pengulangan. Di mana white box testing akan mendeteksi kondisi yang tidak sesuai ya, namanya diulang, nggak sesuai diulang ya. Ketidaksesuaian asumsi itu dia kelebihan white box, menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan ya, untuk dianalisa atau diperbaiki. Baru kesalahan ketik bisa dideteksi di situ ya, dia sensitif. Tapi kelemahannya adalah dia membutuhkan memori yang cukup boros ya dalam pengujian ini gitu. Nah, jadi referensinya kalian nanti referensinya bisa kalian dapatkan dari jurnal, tidak hanya dari saya ya. Nah, dari sini ada protes ya yang kalian harus pelajari. Di sini ada soal, lakukan pengujian basis PET untuk soal berikut, khusus basis PET. Tadi yang saya bilang tadi kan white box ada 3 ya, basis PET, baru kondisi, baru di sini looping. Nah, kita lihat pertanyaan di sini apakah dia ada looping atau kondisi tertentu. Nah, Pak Guru akan melakukan perhitungan nilai UTS. Untuk itu dia ingin membuat program otomatis untuk menghitung nilai rata-rata dari semua nilai ulangan muridnya ya. Dia mau membuat aplikasi nih. Baru buatlah flowchart dan pseudocode untuk membantu Pak Guru. Kemudian buatlah flow graph-nya, aliran grafiknya, grafik alirnya ya. Dan tentukan independent path-nya. Buat test case-nya. Dalam kurung apa? Cek kendalinya dan uji looping-nya ya. Jadi di sini banyak nih yang harus kita jawab, walaupun hanya membuat program otomatis saja untuk menghitung nilai rata-rata. Kalau sebetulnya kalau ini kan tidak susah membuat program di VB ya, membuat nilai rata-rata ya, buat aplikasinya. Cuman kalau nanti diujikan dalam bentuk pengujian white box itu banyak komponennya. Jadi yang harus dikerjakan di sini adalah buatlah flowchart-nya atau dia pseudocode-nya, lebih bagus dua-dua, buat flowchart, buat pseudocode. Kemudian buat flow graph-nya. Tentukan independent path-nya. Independent path-nya yang tadi jalur 1.2, 1, 2 sampai dengan 11. Jalur 2 sekian sekian sampai dengan sekian. Buat keterangannya ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Baru buat test case-nya, kendalinya atau uji looping-nya. Nah, ini kalian kerjakan di rumah, belajar sambil belajar ya. Mana tahu nanti minggu depan ini saya tanya dan untuk nilai tugas ya, untuk untuk pertemuan selanjutnya. Jadi sekarang ini tidak dikerjakan dulu, kamu kerjakan di rumah sebagai PR ya, sebagai PR bagaimana kamu melakukan pengerjaan seperti ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yang sudah kamu kerjakan itu nanti kamu posting ke Classroom untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi ini dilihat dulu, dibaca dulu apa maunya. Bisa kamu cari referensi dari luar bagaimana pengerjaannya, yang jelas untuk basicnya sudah saya sampaikan, untuk materi dari basicnya ya. Materi dari istilahnya dari awalnya sudah saya kasih. Jadi kamu lebih bebas berkreasi. Jadi ini kamu kerjakan di rumah, mana tahu nanti minggu depan saya tanya ini, jadi kamu sudah siap-siap untuk mengerjakan dan sudah selesai. Saya harapkan seperti itu. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.
baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.